Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Wisnu Sumarta, NPM 196402877, kelas reguler Siang Banjarmasin, dengan dosen pengajar Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Sistem pengairan pasang surut pada irigasi. Irigasi merupakan suatu ilmu yang memanfaatkan air untuk tanaman mulai dari tumbuh sampai masa panen. Air tersebut diambil dari sumbernya, dibawa melalui saluran, dibagikan kepada tanaman yang memerlukan secara teratur. Dan setelah air tersebut terpakai, kemudian dibuang melalui saluran pembuang menuju sungai kembali. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam produksi bahan pangan. Sistem irigasi dapat diartikan sebagai satu kesatuan tersusun dari berbagai komponen, menyangkut upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan, dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Irigasi pasang surut. Yang dimaksud dengan irigasi pasang surut adalah suatu irigasi yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat pasang surut air laut. Area yang dapat dilakukan teknik irigasi ini adalah area yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah lahan yang pada musim penghujan pada bulan Desember sampai bulan Mei, permukaan air pada sawah akan naik sehingga tidak dapat ditanami padi. Pada musim kemarau, bulan Juli sampai September, air merupakan akan surut yang mana pada saat itu tanaman padi sawah baru dapat ditanami atau pada lokasi yang berair. Sistem pengairan pasang surut pada irigasi. Tujuan dan manfaat irigasi. Tujuan membasahi tanaman. Irigasi digunakan membasahi tanah dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak. 2. Pemberian air bertujuan untuk memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. 3. Untuk memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. 4. Untuk membersihkan tanah atau memberantas hama yang berada dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman. Dan untuk manfaat: 1. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah. 2. Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. 3. Penyediaan cairan yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman. Klasifikasi jaringan irigasi. Jenis-jenis jaringan irigasi. 1. Jaringan irigasi sederhana. Prasarana yang ada seperti bangunan pengatur debit atau pembagi sama sekali tidak ada. Hal ini terjadi karena sumber air sangat berlimpah sehingga hampir sama sekali tidak diperlukan rekayasa irigasi. 2. Jaringan irigasi semi teknis. Tidak banyak perbedaan dengan jaringan sederhana, kecuali bangunan-bangunan irigasi mulai digunakan pada jaringan ini. Jaringan pembuangan dan irigasi masih menyatu, akan tetapi sudah dapat mengairi petak sawah yang lebih besar daripada irigasi sederhana. 3. Jaringan irigasi teknis. Jaringan ini jauh lebih maju daripada dua jaringan lainnya. Dalam hal rekayasa irigasi, bangunan air banyak digunakan pada jaringan ini. Sepenuhnya saluran irigasi dan pembuang bekerja secara terpisah, sehingga pembagian air dan pembuangan air optimum. Selain itu, ada petak tersier yang menjadi ciri khas jaringan teknik. Petak tersier kebutuhannya diserahkan petani dan hanya perlu disesuaikan dengan saluran primer dan sekunder yang ada. Kesimpulan dari uraian di atas, pentingnya usaha penyediaan air dan pengaturan air agar mendukung menunjang pertumbuhan tanaman dan menciptakan kesuburan tanah. Oleh karena itu, bahwa kehadiran air merupakan sumber kehidupan. Terima kasih. Salah hilap kata mohon dimaafkan.